pesta politik pilkada tanpa seruan dari rakyat, gitu kata Bang Henry bilang begitu. Bisa jadi nanti calon-calon yang ada ini lawannya kota kosong. Nah, kalau memang kota kosong yang menang, dampaknya apa Bang buat demokrasi ini, Bang? Ya nggak bagus ya, masa kemudian rakyat harus milih kota kosong padahal ada manusia lain yang didorong untuk jadi pemimpin gitu. Kan semua misteri-misteri ini bertanya, misalnya tadi variabel yang saya sampaikan, PDI Perjuangan. Segitunya apa pemenang ini terhadap PDI Perjuangan. Waktu PDI Perjuangan berkuasa, itu punya dosa apa sih sampai diginiin gitu misalnya. Terus kemudian yang kedua, kenapa tokoh-tokoh ini seperti dizolimi? Anies Baswedan, Airin Rahmidiani, Edi Rahmayadi, Ridwan Kamil, nama-nama lain lah juga banyak kan. Kenapa sih mereka sampai kemudian harus dikunci nggak boleh maju gitu? Padahal kan pasti kalau ditanya adalah aspirasi rakyat. Termasuk yang terakhir yang tadi kita tonton sama-sama, Gerindra ketemu Habib Riziknya ada urusan apa? Walaupun tidak dikatakan nggak ngebahas politik, come on lah, gitu kan? Kita kan juga cerdas lah ya kan, kita disekolahin juga sama orang tua kita gitu. Jadi pasti nggak gitu-gitu amat. Silaturahim, apa kabar Pak Habib? Baik. Sudah silakan diminum ya. Terus habis itu pulang kan enggak gitu, pasti ada obrolan-obrolan lain. Nah makanya menurut saya sih yang harus diantisipasi oleh rakyat semua adalah bagaimana kemudian peran para partai politik ini. Memang hal-hal seperti ini terjadi di provinsi yang seksi-seksi aja gitu, kayak Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Jawa Timur sampai hari ini juga aman-aman aja, belum ada pergolakan ya, minimal sampai hari ini. Terus kemudian Bali juga nampaknya persaingan ada di PDI Perjuangan dan lain-lain. Yang lain-lain tuh oke gitu. Tapi khusus yang seksi-seksi ini kemudian ada barrier-barrier, ini nggak boleh begini, ini nggak boleh begitu gitu ya. Sumatera Barat misalnya, kemudian PKS itu meninggalkan partnernya yang lama, Audi anak muda juga, kemudian diambil ya sahabat saya juga tuh Mas Fasko dari Gerindra sebagai wakil. Nah itu oke kok, nggak masalah karena mungkin tidak terlalu mengganggu daerah sana ya, jadi boleh-boleh aja. Lampung juga katanya ada juga tuh, yang ini jangan deh nih, karena yang ini entar aja lah kita gantian lah penguasanya, kayak gitu-gitu loh. Nah memang akhirnya kita harus mengevaluasi pilkada yang terlalu dekat dengan pilpres. Kan teorinya tuh ada tuh ya, 2 tahun atau 2 tahun setengah gitu kan, ya, setelah pilpres. Harusnya ya memang begitu, karena kalau terlalu dekat akhirnya konstelasi politiknya itu ya jadi begini gitu. Dan apakah kemudian rezim ini, peran rezim dalam pilkada ini rezim yang mana? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Itu kan juga jadi pertanyaan. Tapi yang jelas adalah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan jangan sampai kemudian Edi Rahmayadi, Airin, Ridwan Kamil, Anies Baswedan ini merasa terzolimi oleh demokrasi. Kan seolah-olah begitu kan, saya nggak bisa maju karena terzolimi nih ya. Dan rakyat juga mungkin juga akan protes juga, kenapa orang-orang itu kok dizolimi ya oleh partai politik sampai akhirnya nggak bisa maju. Emang mereka kenapa gitu? Apakah kan ini jadi jelas ya, misalnya ada satu daerah orang yang didorong partai politik dengan sebanyak banget partai politik didorong itu, begitu disurvei kan elektabilitasnya juga nggak setinggi orang yang belum dapat tiket. Nah itu kan sebenarnya sudah menggambarkan keinginan rakyat tuh gimana. Tapi ini dipaksakan. Gitu. Misalnya lagi kita lihat fenomena tuh kemarin Tangerang, Mas Gibran, Wapres terpilih gitu ya, turun juga kampanye bagi-bagi bansos segala macam gitu juga. Oh oke, berarti memang masih ada kelanjutan nih untuk memenangkan tokoh-tokoh tertentu. Kan kasihan rakyat ya. Saya bicara kasihan rakyat tuh, walaupun juga bingung juga nih rakyat mesti gimana. Apakah kemudian mau turun ke jalan rakyat yang mana dulu politik? Tapi kan. Nah itu dia, rakyat yang kecewa, rakyat yang memang merasa suaranya dizolimi, atau ujung-ujungnya memang rakyat ya udahlah gitu ya, karena dalam survei Kedai Kopi juga ada satu kriteria, rakyat akan memilih pemimpin yang memberi hadiah. Jadi selama kandidatnya beri hadiah ke saya, oke. Gitu. Nah apakah kayak gitu, terus kemudian demokrasinya benar-benar melipir siasat, sesat, jahat tadi gitu. Mas Umam, kita nggak mau demokrasi kita siasat, sesat, jahat kalau kata Mas Hensat begitu ya. Apa yang sebenarnya masih bisa dilakukan saat ini? Dari partai politik lah, ini kan juga pendaftaran juga masih baru akan dimulai sampai akhir Agustus begitu ya, untuk nama-nama tokoh-tokoh yang akan diusung partai politik. Masih ada kesempatan lah kita buat pilkada ini benar-benar pilkada sesuai pilihan rakyat.
Susah kayaknya. Kita nggak harapan kan begini. Ini polanya itu ada upaya untuk mengorkestrasi itu. Dan kemudian pola ini kemudian betul-betul digunakan untuk mengkooptasi mekanisme pengambilan keputusan dalam konteks pembentukan koalisi. Memang tidak mudah. Di satu sisi pragmatisme itu begitu real. Dan kalau misal kemudian apa yang bisa dilakukan oleh partai, ya partai itu harus diyakinkan bahwa mereka itu memiliki political sovereignty, kedaulatan politik. Ini seolah-olah kemudian tidak memiliki kedaulatan politik. Di mana itu? Yang kemarin bicara tentang selpet, kemarin bicara tentang perubahan, ada kemunduran yang sangat luar biasa dalam sejarah Indonesia. Sekarang baris semuanya di belakang itu. Nggak make sense, nggak logik gitu. Itu narasinya gimana? Pertanggungjawaban moral politiknya seperti apa? Tapi argumen-argumen itu terasa absurd dan juga naif ketika kemudian dihadapkan pada realitas politik di mana kemudian mereka juga dihadapkan pada beragam konsekuensi. Ya, yang bisa dilakukan ya membangkitkan kesadaran mereka bahwa political sovereignty itu harus dijaga. Kalau enggak ya ada tulisan Bung Hatta, itu Bung Hatta itu dulu beliau sudah menyampaikan hati-hati karena praktik berdemokrasi itu juga bisa dipakai untuk membunuh demokrasi. Ini konteksnya ini semuanya demokratis, mekanisme ini demokratis, prosedurnya juga demokratis. Sesuai dengan regulasi yang ada. Tetapi kemudian kalau misal ini di-maintain, terkooptasi, tadi dalam bahasa Bang Hensat, siasat, dan jadi sesat. Insya Allah kalau ada hensat, nggak ada apa-apa lagi. Nah, situasi ini yang kemudian tidak boleh kemudian berlanjut ya. Karena kalau misal itu terus berlanjut, saya pikir impact-nya kemana-mana. Termasuk harus ada perubahan pilkada tidak begitu dekat lagi dengan pilpres harusnya. Nah, ada perubahan-perubahan ke arah sana. Begini ya, semua teori, semua pola, semua pendekatan sudah pernah kita coba. Mulai dari konteks sistem demokrasi, apapun itu terpimpin, kemudian model yang sekarang liberal, sebelumnya itu yang agak modelnya parlementer ke presidensial, itu semua sudah dicoba. Sama dengan pilkada itu skemanya juga sudah dicoba-coba. Nah, terkait dengan yang terbaru ini, spiritnya juga baik, supaya kemudian tidak menghadirkan polarisasi yang semakin akut, sehingga kemudian konteks koalisi yang ada di pilpres itu kemudian terejawantahkan dalam konteks pilkada, sehingga kemudian nggak ada itu presiden memberikan instruksi nanti kepala daerahnya balelo karena hanya pilihan politik yang berbeda. Konteksnya memang baik, tetapi kemudian kalau misal modelnya, baku aturnya sedemikian rupa, ya itu akan ada side effect. Tidak ada sebuah sistem yang ideal, semua pasti memiliki plus dan minus, tetapi sekali lagi komitmen berdemokrasi. Dan ini menjadi wake up call bagi kita semuanya, nggak ada demokrasi yang sifatnya taken for granted. Jangankan kita, di US sendiri sebagai induk semangnya demokrasi, juga mereka juga struggle per hari ini. Dan perjuangan untuk menghadirkan demokrasi, menegakkan pilar-pilar demokrasi itu tidak boleh selesai, dan tidak akan pernah selesai. Akan ada terus challenge dan juga perbaikan-perbaikan. Nah, ini kita berharap ya jangan sampai kemudian memperpanjang pesimisme kita dalam konteks berdemokrasi, tetapi terus. Yang penting ada hensat, insya Allah tidak sesat dan tidak akan ada siasat tadi itu. Tapi untuk membangun kesadaran partai politik tadi kan tentunya butuh public pressure gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh publik nih untuk bisa mempressure para partai politik ini untuk bisa membangun kesadaran mereka? Ya, setidaknya memang tetap ya, political literacy di tengah masyarakat itu harus terus ditingkatkan. Apa yang terjadi di Makassar itu, ketika Pak Munafri waktu itu ya menjadi calon tunggal, dan satu-satunya masih dalam sejarah pilkada di Indonesia, akhirnya kalah dengan kotak kosong. Maka kemenangan kotak kosong itu adalah sebuah simbol perlawanan, dan juga simbol kritisisme masyarakat terhadap fenomena politik, terhadap baku atur dalam konteks koalisi yang tidak sesuai dengan logik mereka, akal sehat mereka. Nah, kalau misal kemudian di Pilkada 2024 ini, secara jumlah kotak kosong akan meningkat, maka kemudian literasi politik itu yang kemudian harus ditingkatkan. Problemnya, fakta per hari ini, literasi politik masyarakat kita relatif belum merata. Nah, impact-nya itulah yang kemudian diantisipasi. Dalam disertasi saya itu, penentu kemenangan dalam politik itu namanya momentum politik. Nah, momentum politik itu bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk kotak kosong. Jadi artinya, kalau si kotak kosong mendapatkan momentum politik,
bisa jadi dia menang. Dan kondisinya saat ini, variabel-variabel yang bisa membuat momentum politik ini timbul dan bisa saja mengarah ke kota kosong sudah mulai timbul, sudah mulai muncul. Apa contohnya? Salah satunya adalah dukungan sosial. Nah ini sudah mulai muncul kemana-mana loh. Kalau calon saya nggak bisa maju, ada yang kota kosong ya udah gitu. Makanya untuk beberapa case kota kosong ini dihindari karena nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa ada deal-deal politik sama kota kosong. Kemudian muncullah skenario calon boneka. Udah deh siapa aja deh, yang penting lawannya orang. Jadi bisa diajak ngomong. Tapi kan kondisinya saat ini calon independen nggak akan bisa. Jadi mungkin kalau kemudian hanya ada satu pasang calon yang bererot partai politik itu tiba-tiba satu atau dua mental munculin nama baru. Baik itu. Nah itu ya kita anggaplah dia lawan boneka karena lebih enak bisa diajak ngomong daripada lawan kota kosong yang sama sekali nggak bisa diajak deal-deal. Baik. Nanti kita akan tunggu ya tanggal 27 Agustus pendaftaran dibuka, kita akan lihat apakah tokoh-tokoh tadi yang kita bahas bisa mencalonkan atau tidak. Ya, kita tutup pakai sebuah pantun boleh ya? Kita cakep. Sikat gigi dipakai si Kasim. Cakep. Si Mansur capek makan pepaya. Cakep. Jadi lupa. Survei boleh tinggi. Cakep. Tapi kalau mengancam rezim, awas kena tegur, jangan ya Dek ya. Terima kasih banyak Bang Hensat. Mas Umam, terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita harus jeda dulu sinak. Nanti kita akan hadirkan informasi menarik pilihan lainnya. Sesaat lagi tetap bersama kami.